Alasan apa Anda meminta perlindungan LPSK? Ya, ini sangat jelas adalah permainan jadi korban seolah Anda ini dizalimi. Padahal sangat jelas cuitan Anda ini bermasalah, tapi masih mau membela diri dan berkelit. Sungguh rugi negara ini pernah punya menteri seperti Anda. Sungguh memalukan negara ini pernah punya menteri yang tidak becus kayak Anda. Nyanyi lagu kebangsaan saja tidak bisa. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Sekali lagi bersama kuasa hukum berterima kasih kepada LPSK dan menyerahkan sepenuhnya perlindungan ini kepada LPSK. Ini bukan ujuk-ujuk, ini bukan mendadak. Saya juga tidak memanfaatkan apapun selaku misalnya mantan apa, enggak sama sekali. Ya murni, ini saya rakyat biasa, datang bersurat, berkonsultasi, datang di sini diterima staf, ditelaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Oke teman-teman, video saya kali ini saya mau membahas soal Roy Suryo, tentang kasusnya yang pernah menyebarkan foto stupa Candi Borobudur, di mana pada stupa tersebut ada wajah mirip dengan Presiden Joko Widodo. Bagaimana kalau teman-teman ditanya mengenai kasus yang terjadi pada Roy Suryo ini? Saya yakin dan percaya bahwa pasti teman-teman akan menjawab bahwa kasus ini sangat lambat. Karena kita tahu bersama, hingga saat ini pun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Padahal kalau kita berkaca pada kasus yang terjadi pada Holy Wings, ya terkesan bahwa penanganannya ini sangat cepat dan tanpa bertele-tele. Roy Suryo ini kan dilaporkan ke polisi. Ada 2 laporan atas Roy Suryo yang telah naik ke tingkat penyidikan. Nah, Roy Suryo ini juga tidak mau kalah dan disalahkan. Malah dia membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait dengan meme stupa Candi Borobudur ini. Dia melaporkan 3 akun yang menurut Roy Suryo adalah penyebar pertama meme stupa tersebut. Ini kan lucu. Yang buat siapa, lalu yang disalahkan siapa? Dan lucunya lagi teman-teman, pengecaranya Roy Suryo ini, si Pitra Romadoni, dia bilang bahwa Roy Suryo itu korban dan bukan pembuat atau penyebar pertama meme stupa. Menurut pengecaranya katanya Roy Suryo ini hanya menyampaikan kritik dalam meme stupa Candi Borobudur. Ini saya kira pernyataan dari pengacara ini boleh saya katakan bahwa ya buruknya itu pintar-pintar tapi bodoh. Tentunya ada banyak hal konyol yang dilakukan oleh Roy Suryo yang sebenarnya dapat dimaknai sebagai paniknya si Roy Suryo ini. Setelah sekian lama dia bikin cuitan tidak bertanggung jawab, akhirnya dia kena batunya juga. Nah, salah satu kekonyolan dari Roy Suryo ini adalah dia menghadirkan Louis Sungkarisma sebagai perwakilan umat Buddha. Yang pasti si Louis Sungkarisma ini tidak tersinggung. Dia mengaku bahwa dia tidak tersinggung dengan cuitannya si Roy Suryo ini. Ya, namanya juga bapak komplotan sebelah, satu pabrikan. Yang jelas pasti tidak tersinggung lah. Lagi pula
Sejak kapan sih si Louis Sungkarisma ini menjadi perwakilan dari umat Buddha? Apakah dari zaman purba? Kemudian teman-teman, kekonyolan lain adalah Roy Suryo ini rencananya akan mendatangi lembaga perlindungan saksi dan korban. Aduh, ini semakin tidak jelas ini nih. Jadi si Roy Suryo ini dia meminta perlindungan di LPSK terkait dengan kasus postingan meme stupa Candi Borobudur. Saat bully orang atau pihak lain tidak kira-kira, lagaknya sangat memuakkan, tingkahnya sangat bikin perut ini jadi mules. Giliran kena masalah malah minta bantuan LPSK. Untuk apa Roy Suryo? Untuk apa Anda meminta perlindungan LPSK? Mulai lagi deh playing victim agar dapat simpati dari masyarakat. Predah. Memangnya Roy Suryo ini terancam hidupnya? Yang saya tahu, umat Buddha itu sangat logis dan damai. Tidak pernah mereka ini demo berjilid-jilid, turun ke jalan untuk mendesak penista agama itu dipenjara. Tidak ada. Tidak ada demo yang anarkis. Tidak ada teriak-teriak yang mengerikan dari mereka. Tidak ada seruan untuk bunuh, bakar, atau penggal. Tidak ada. Mereka juga tidak akan bikin gerakan nasional pengawal titah biksu yang kemudian mendesak presiden agar Roy Suryo segera dipenjara. Tidak ada. Umat Buddha itu tidak reaktif dan bersumbu pendek. Mereka mungkin marah, tapi tidak akan bikin gaduh seperti kelompok di sebelah. Mereka mengikuti prosedur hukum dengan membuat laporan, dan itu jelas. Roy Suryo juga tidak diancam, apalagi diintimidasi. HP-nya tidak diretas atau disadap. Dia juga tidak akan dipersekusi. Dia tidak akan dikejar oleh umat Buddha pakai panci. Hidupnya tidak dalam bahaya. Kecuali kemungkinan jadi tersangka dan gol. Paling sial ya kena bully dari para netizen di medsos. Dia dicap penakut, kasus panci diungkit, kasus lupa lirik lagu kebangsaan juga diungkit. Ya paling cuman itu saja. Jadi pertanyaan saya buat Anda Roy Suryo, alasan apa Anda meminta perlindungan LPSK? Ya ini sangat jelas adalah permainan jadi korban seolah Anda ini dizalimi. Padahal sangat jelas tweetan Anda ini bermasalah. Tapi masih mau membela diri dan berkelit. Ingat, masyarakat sudah cerdas dan tahu manuver Anda, Bapak Roy Suryo. Rata-rata juga orang mengecam ini dan berharap kali ini dia kena batunya. Tidak ada yang mendukung apa yang sudah Anda lakukan. Mau berlagak jadi korban pun percumalah. Itu malah akan membuat publik semakin jijik dan muak dengan Anda. Bagi saya, Anda ini adalah contoh orang yang tidak berguna di politik. Nyinyiran Anda ini tidak bermutu. Cuma bermodalkan nyinyir lalu teriak ambiar. Makan tuh ambiar. Akhirnya apa? Diri sendiri yang ambiar akibat kesombongan Anda sendiri. Sungguh rugi negara ini pernah punya menteri seperti Anda. Sungguh memalukan negara ini pernah punya menteri yang tidak becus kayak Anda. Nyanyi lagu kebangsaan saja tidak bisa. Kasus ini sudah terlalu lama diusut. Kenapa aparat kepolisian lambat sekali
menetapkan tersangka. Susahnya di mana sih? Jangan sampai ada stigma buruk kalau kasus yang melibatkan mayoritas diperlambat atau diundur-undur. Jangan sampai ada narasi bahwa di mana hukum itu tajam terhadap minoritas. Kita sangat berharap bahwa polisi dapat berlaku seadil-adilnya serta setegas-tegasnya, menindak tanpa memandang siapa orang yang mereka tindak.